Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini kita buat kue lapis lagi dengan tampilan yang super cantik ya. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 60 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Jangan lupa tambahkan 3 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi ya. Selanjutnya, tambahkan santan dengan kekentalan sedang sebanyak 350 ml. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml ya. Kemudian selanjutnya kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahan tercampur rata. Lanjut santannya kita masak. Dan untuk santannya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih ya, supaya santannya nggak pecah. Dan tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Kemudian setelah santannya mendidih, lalu matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar supaya menghilangkan sedikit uap panasnya. Dan untuk santannya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau minimal hangat baru bisa digunakan ya. Selanjutnya, siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 60 gram atau setara dengan 6 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya, tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Kemudian selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kalau untuk tepung terigu opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya kita aduk semua bahan kering supaya tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur rata, kemudian masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap ya. Selanjutnya, setelah semua bahan tercampur rata, kemudian kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring, ini sekitar 430 ml, kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Nah, ini adonannya sudah saya bagi menjadi 3 bagian dengan takaran masing-masing. Selanjutnya untuk adonan ini kita beri warna sesuai dengan selera. Untuk adonan yang pertama, saya tambahkan pewarna kuning muda makanan sebanyak 10 tetes. Selanjutnya untuk adonan yang kedua, saya tambahkan pewarna hijau tua makanan sebanyak 3 tetes. Lanjut ke adonan yang ketiga, saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak 1 sendok teh. Selanjutnya, setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian kita kukus. Selanjutnya, siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dulu. Dan jangan lupa kalau teman-teman menggunakan kukusan yang bulat seperti ini, untuk tutupnya dilapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan ya. Di sini saya menggunakan cetakan bunga tulip yang berukuran diameter 6 cm ya, dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis dan sudah saya panaskan terlebih dulu juga ya. Selanjutnya tuangkan adonan secara selang-seling ke dalam cetakan. Kalau saya menggunakan pipet seperti ini biar hasilnya lebih rapih ya. Kemudian selanjutnya kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing.
Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml untuk warna disesuaikan dengan selera ya. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya diaduk-aduk dulu ya supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kita kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Kemudian kita kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lakukan secara berulang sampai dengan adonannya habis dan setiap lapisan diselingi dengan lapisan warna putih dan setiap lapisan dikukus masing-masing selama 3 menit. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya tuangkan adonan yang terakhir ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml atau sampai dengan habis ya. Dan untuk lapisan adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya nggak kering ya. Setelah 20 menit buka tutup kukusannya. Nah ini kuenya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Dan untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin, baru dikeluarkan dari cetakannya. Kemudian setelah kuenya dingin kita keluarkan dari cetakan, dan cara mengeluarkannya di sini kita tekan secara perlahan setiap pinggir-pinggirnya, lalu keluarkan kue dari cetakan. Nah ini dia kue lapis yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Bagi teman-teman yang lagi nyari ide untuk jualan, resep kue lapis yang satu ini bisa banget buat dicoba ya. Selain tampilannya yang super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Cara buatnya mudah, apalagi bahan yang super ekonomis ya. Dijamin teman-teman pasti suka. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 8 pieces menggunakan cetakan bunga tulip yang berukuran diameter 6 cm ya. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2, 3, atau 4 disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk yang suka dengan resepnya jangan lupa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.